jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Batang pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadiran Allah telah kita panjatkan. Di hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi membangun budaya positif di sekolah SD Negeri Kedebing, sesi berbagi pendidikan guru penggerak angkatan 11 oleh Fitriana SPD. Yang saya hormati Ibu Fitriana SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 dan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kedebing Rostina SPD MPD. Pertama-tama marilah kita membacakan Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Al-Fatihah dimulai. Selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, marilah hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, kata-kata sambutan oleh Kepala Sekolah pada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka kegiatan diseminasi membangun budaya positif yang sebentar lagi akan dipaparkan oleh calon guru penggerak SD Negeri Kedebing yaitu Ibu Fitriana SPD. Salawat beriring salam tak lupa pula kita persembahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semuanya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati
Bapak dan Ibu yang sudah berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Kemudian yang paling spesial yang saya banggakan, Ibu Fitriana selaku calon guru penggerak dari sekolah yang kita cintai. Hari ini kita akan mendengar, sebentar lagi akan pemaparan dari Ibu Fitriana selaku calon guru penggerak yang akan memaparkan budaya-budaya positif di sekolah kita. Hari ini merupakan langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh Ibu Fitriana untuk mencapai sebagai guru penggerak. Jadi kita di sini sebagai teman, kolega mendukung dan ikut menyukseskan kegiatan apa yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Kepada Ibu Fitriana, tolong disampaikan hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kami semua, sehingga nantinya kami bisa melaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Mungkin dalam hal ini Ibu Fitriana lebih duluan menerima ilmu-ilmu yang sangat bagus dari Fasil ataupun dari PP. Kami yang jauh-jauh hari ini ingin juga informasi-informasi yang sangat penting, mohon di-share kepada kami ataupun diberi informasi-informasi yang dianggap penting. Mungkin hanya ini sambutan dari saya sebagai pembuka. Mudah-mudahan acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya paparan materi oleh Ibu Fitriana SPD. Kepada Ibu kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam yang tidak berilmu pengetahuan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kedebing beserta dengan teman-teman Dewan Guru dan staf karyawan SDN Kedebing yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya nanti ke depan akan memaparkan selama 1 jam. Kita duduk bersama, nanti kita akan mendengar tentang budaya-budaya positif yang nantinya akan bisa kita terapkan di sekolah kita. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta kita. Adapun konsep utama modul budaya positif, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi, enam keyakinan kelas,
dan ketujuh segitiga restitusi. Ini adalah konsep utama yang ada pada budaya positif. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Nah, sekarang ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi. Sekarang masing-masing kita mengambil secari kertas kecil, menulis sesuatu yang paling berharga tentang kita. Kemudian kertas itu kita genggam. Nanti kita akan praktekkan ke depan, maju ke depan 2 orang untuk yang 1 orang bisa merayu, melihat apa yang dituliskan oleh teman kita itu. Dipersilakan. Kepada Ibu Ayat dan Ibu Inggit yang tampil ke depan. Sesuatu yang kita tulis yang paling berharga yang pernah kita alami. Apa yang menurut kita masing-masing. Nanti siapa yang jadi teman kita akan meminta kita untuk membuka di genggaman tangan kita itu apa sampai terbuka. Bagaimana caranya itu trik ada pada masing-masing kita. Cara bagaimana, bisa dengan membujuk, bisa dengan merayu, mengancam, atau menghardik, menyuap, atau dan sebagainya. Ayo Bu Inggit, rayulah bagaimana caranya supaya Ibu Ayat bisa memperlihatkan apa yang ada di genggaman Bu Ayat. Bagaimana cara Bu Inggit? Pakai ini. Caranya ada sama Bu Inggit. Bu Ayat apa ini? Boleh lihat? Kasih duit nanti saya. Main tebak-tebakan. Pokoknya Bu Inggit kalau bisa berusaha sampai terbuka. Bisa? Bagaimana caranya? Itu trik yang ada sama Bu Inggit.
Bu Ayat yang baik hati dan tidak sombong. Boleh dilihat itu apa genggamannya? Tidak sedikit. Apa ya? Udah tadi Bu Ayat yang cantik, baik hati. Bu Ayat dia tidak sombong dia. Mimpi itu harus dikasih motivasi. Nggak bisa nyanyi. Nyanyi aku balon. Berarti kalau nyanyi balonku boleh buka ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dong. Iya. Oke. Oke, berarti Bu Ayat bisa dibujuk oleh Bu Inggit dengan cara merayu. Iya, tepuk tangan untuk teman kita. Bagus sekali ya. Nah, itulah di sini dari kegiatan tadi, di sini kita melihat bahwa adanya kerjasama antara dua orang teman kita ini agar punya satu kesepakatan agar bagaimana cara Bu Inggit bisa membuka genggaman di tangan Bu Ayat tadi. Nah, selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma belajar. Menurut Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari kegiatan tadi itu bisa kita melakukan di situ, bisa kita dengan memaksa, merayu, membujuk, dan bahkan menghardik agar tujuan yang ingin kita capai itu dapat terwujud. Di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada stimulus responnya, ada teori kontrol. Di stimulus respon ada realitas, artinya kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kemudian pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus kontrol, perubahan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Modal berpikir menang kalah. Dan pada teori kontrol, modal berpikir menang-menang. Makna kata disiplin.
Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Hal ini menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihannya hak dan kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun arti tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ini Ki Hajar Dewantara pemikirannya, konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, nyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian Diane Gasser tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini kita sebagai seorang guru pasti ada unsur intrinsik dalam diri kita. Nanti bagaimana cara kita memotivasi siswa itu supaya apa yang kita inginkan itu dapat tercapai. Misalnya kita ingin merubah perilaku, sikap dari siswa kita, harus adanya dorongan dari diri kita sebagai seorang guru untuk merubah anak-anak kita menjadi lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adapun komponennya adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kita harapkan di sekolah kita, semua anak-anak kita itu memiliki ketujuh komponen ini. Bisa mereka bertakwa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Hal-hal inilah nanti akan kita lakukan supaya anak-anak kita punya komponen ini dimiliki oleh siswa-siswa kita di SD yang kita cintai ini. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku pada diri kita manusia. Kita bisa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bagaimana caranya kita menghindari hukuman itu? Mungkin bisa dengan kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain atau yang melanggar aturan yang kita lakukan, sehingga ketidaknyamanan hukuman itu tidak kita dapatkan. Nah, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, apa yang harus kita lakukan supaya hal itu bisa juga dapat dilakukan untuk kita? Kalau kita berbuat baik, menilai kita dengan bisa memberikan penghargaan dan ucapan atau dengan menyemangati kita, itu akan kita terjadi pada diri kita jika kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, di
sini ada pertanyaan reflektif. Nanti kita akan melihat di sini ada seorang guru matematika ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dengan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, di sini dari pernyataan ini nanti kita akan melihat apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva. Kalau tidak setuju bagaimana? Kalau setuju bagaimana? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Nah, kalau hukuman bagaimana? Kalau konsekuensi bagaimana? Nah, di sini kita akan menjawab sama-sama. Ada nggak di antara teman-teman yang bisa memberikan pendapat apakah tindakan yang dilakukan Pak Seno itu menurut Bapak Ibu itu setuju atau tidak? Tolong berikan alasannya. Kalau setuju bagaimana? Kalau tidak setuju bagaimana? Pahami soalnya? Apakah Pak Seno ini memberikan hukuman atau hanya konsekuensi saja? Bisa dipahami? Apa perlu diulang? Bisa dibaca nggak tuh slide yang di depan? Menurut Bapak Ibu, memberikan pernyataan, alasan. Oke, kalau menurut saya tindakan Pak Seno terhadap Iva tidak setuju sama sekali. Yang pertama, Pak Seno mampu membuat Iva malu kepada teman-teman yang lain. Yang kedua, teman-teman akan membuli Iva. Jadi terjadinya membuli atau bullying antara sesama teman. Sarannya untuk Pak Seno mengarahkan Iva supaya memperhatikan apa yang dijelaskan, membimbing supaya Iva bersemangat untuk belajar, dan mengajak Iva untuk memberi tambahan atau perhatian lebih karena Iva mungkin memiliki kekurangan di bidang matematika. Demikian, terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Kita tepuk tangan untuk teman kita, Bu Nanda. Ya, benar sekali ya. Bu Nanda tadi kurang setuju, tidak setuju. Nah, soal yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Saya coba menjawab. Biasanya kalau yang disuruh berdiri ke depan itu ada konsekuensinya di dalam kelas dulu. Kalau
memang sudah konsekuensinya, memang harus dilakukan berdiri di depan. Tapi kalau memang bukan konsekuensi, kalau menurut hukuman itu salah dengan Pak Seno yang lakukan, karena dapat menurunkan minat belajar si anak tersebut dengan pelajaran matematika. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita, Zaria. Ya, benar sekali ya. Nah, misalnya di dalam satu kelas itu sudah ada satu keyakinan kelas yang sudah diterapkan bahwa apabila anak-anak yang tidak memperhatikan harus maju ke depan dan itu memang merupakan suatu konsekuensi. Jadi kalau misalnya bukan, itu adalah sebuah hukuman. Nah, kalau hukuman itu mempermalukan, ya kan, bisa kayak Ibu Jariah tadi bilang bahwa dapat membuat anak-anak malu dan mereka akan merasa bagaimana ya, tidak minat lagi untuk mengikuti pelajaran tersebut. Bukan malah mencintai ya, besoknya mungkin malah membenci matematika ini. Tapi sebagai guru harusnya kita memotivasi bagaimana caranya supaya anak-anak itu mau belajar dengan betul, walaupun dia mungkin kurang mencintai pelajaran yang mereka tidak sukai itu. Sini akan kita lihat adanya tindakan guru, kemudian ada hukuman atau konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena anak ini terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Menulis 100 kali "saya tidak akan terlambat lagi". Ya, kalau konsekuensi itu sudah adanya kesepakatan, keyakinan di kelas. Kalau misalnya hukuman, itu adalah memang sesuatu yang diberikan tanpa ada pemberitahuan, kemudian bisa saja dengan menyiksa ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena anak ini terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta push up 15 kali karena tidak masuk ke sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya. Di sini nanti akan kita lihat ya. Mencatat 100 kali. Terlihat di mana? Nah, di sini sudah ada jawabannya adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Itu merupakan hukuman. Dan kedua, mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Juga hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Juga hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
yaitu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, konsekuensi ini karena sudah ada kesepakatan sebelumnya ya. Nah, sini kita lihat apakah itu hukuman. Nah, hukuman bersifat terencana, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Dipahami bahwa di sini tadi ada teman kita yang bertanya adalah apa itu hukuman. Sudah jelas Bapak, Ibu? Nah, kita lanjutkan. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengontrol, mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru sini senantiasa memonitor murid. Nah, di sini konsekuensi adalah yang sudah disepakati baik di dalam satu sekolah atau di dalam kelas terhadap kita anak-anak. Apa yang akan kita terapkan di kelas sudah kita sepakati sebelumnya. Jadi kalau anak-anak melanggar aturan yang sudah kita buat lebih dari 3 kali, bahwa itu boleh dilakukan, maksudnya kasih peringatan untuk dia. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2024. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelsom Clausen tahun 1996. Sudah mengantuk ibu-ibu? Mengantuk ya? Siang-siang mengantuk. Mau kita menonton satu video inspirasi untuk kita? Mau? Biar tidak mengantuk ya? Kalau siang-siang begini memang maunya kita tidur ya. Ini siang-siang kita harus duduk mendengarkan materi yang membosankan. Nah, coba kita perhatikan sama-sama
video di depan ini nanti kita akan melihat apa yang terjadi, kemudian kita bisa mengambil satu kesimpulan dari video ini. Jelas nampaknya? Di mana? Bahasa India, kita lihat videonya saja ya. Nah, dari video tadi yang sudah kita lihat, bisa nggak kita mengambil kesimpulan tentang video tadi? Ada nggak yang maksudnya menginspirasi kita di situ supaya tadi video itu saya kenapa nampakkan sekarang biar kita tidak mengantuk ya. Memang waktunya kita tidur. Apa kita lanjutkan? Apa kita mau menyampaikan kesimpulan dari video tadi? Bisa diambil inspirasinya apa yang bisa kita petik dari video tadi itu. Ada yang bisa memberi pendapat? Dipersilakan. Baik Ibu, saya akan mencoba memberi pendapat. Tadi anak kecil menggeser kayu yang besar itu cuma sendiri. Berarti dia kan tidak sanggup sendiri. Akhirnya yang orang tua ini yang ramai di luar ini melihat anak kecil ini menggeser kayunya sendiri, mungkin hatinya tergerak, akhirnya bekerja sama untuk menggeser kayu yang menghalangi jalan. Sebab dari tadi sebelum anak kecil itu datang ke tempat itu, hanya dilihat kayu itu dan mobil pun berhenti semua. Segitu banyaknya orang, tidak ada inisiatif untuk sama-sama menggeser batang kayu. Cuman anak kecil itu sendiri yang berani maju untuk menggeser. Artinya jika pekerjaan dilakukan bersama-sama pastinya akan selesai. Tapi kalau satu orang yang bekerja tentunya pekerjaan itu tidak akan selesai. Begitu juga mungkin dengan budaya positif yang kita akan lakukan tidak akan berhasil kalau kita sendiri yang melakukannya, kita sendiri yang berbuat. Tentunya harus semua warga berbuat, semua harus bekerja sama. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bagus sekali ya, kita tepuk tangan untuk kawan kita. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Zaria, bahwa tanpa adanya kerjasama antara kita sesama, sesuatu yang berat itu pasti tidak akan
terwujud. Nah, seperti video tadi yang kita lihat bahwa dari seorang anak kecil dapat menggerakkan hati orang-orang dewasa sehingga rintangan yang ada di jalan itu dapat dipindahkan akhirnya semua orang bisa melakukan perjalanan dengan bagus. Sedikit Ibu Fit, saya ingin menambah sedikit. Ketika ada hal positif yang dia lakukan, maka akan ada orang yang mengikutinya di belakang. Terima kasih. Terima kasih Bu Nanda, bagus sekali ya. Betul-betul Bu Nanda. Ya memang sesuatu yang positif itu pasti akan diikuti oleh orang yang lainnya di belakang. Ya bagus sekali Bu Nanda. Nah selanjutnya kita lanjutkan dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada penguasaan. Nah, di sini di dalam 5 kebutuhan manusia ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, apa yang akan kita butuhkan untuk supaya kita itu bisa bertahan hidup. Kemudian dalam kehidupan kita harus ada kasih sayang dan rasa diterima oleh sesama saat kita berada di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian kesenangan, kita manusia ini pasti punya inginnya ada butuh suatu kesenangan di dalam diri kita. Kemudian kita harus ada kebebasan, tidak ada yang mengekang kita. Apa yang kita inginkan itu dapat kita lakukan dengan bebas. Nah seperti sekarang kurikulum kita mungkin sudah diterapkan di sekolah ya kan, bahwa kurikulum merdeka membuat anak-anak kita itu tidak vakum pada sesuatu. Mereka harus bebas berkreasi menurut maunya mereka. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan itu kita punya power, punya kekuatan, punya ilmu pengetahuan supaya apa yang ingin kita capai itu dapat terwujud. Nah, selanjutnya posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, pada motivasi esensialnya ada motivasi intrinsik. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses dan berhasil. Perilaku kontrol negatif, ada perilaku kontrol positif, dan ada kontrol diri. Nah, pada perilaku kontrol negatif ini penghukum nah di sini nanti ada menghardik, menunjuk, menyakiti, menyiksa, itu pada posisi identitas gagalnya. Kemudian pada perilaku kontrol positif itu membuat aturan-aturan untuk murid-muridnya. Kemudian menghitung dan mengukur, kemudian nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini kita lihat tentang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Nah, kamu selalu saja salah. Itu adalah seorang penghukum selalu mengatakan awas. Kemudian membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti
Ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Itu adalah kata-kata yang dibuat seorang guru agar anak-anak ini mungkin setelah melakukan kesalahan mereka merasa, oh bersalah saya melakukan ini. Dan guru itu juga bisa sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu mungkin kata-kata yang bisa dilakukan seorang guru terhadap murid. Mungkin ada kata-kata yang lain yang lebih bijak yang kita selalu lakukan untuk anak-anak kita ya. Nah selanjutnya sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaannya yang diajukan orang pemantau, nah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini yang diajukan oleh seorang pemantau, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada seorang murid. Nah, di sini ada manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini itu kembali kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama dengan murid kita. Kemudian apa kamu meyakininya? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Di dalam posisi manajer ini, seorang guru ini sangat berperan ya kan? Seorang guru berperan terhadap mungkin sesuatu yang telah dilakukan, kesalahan yang dibuat oleh murid itu menanyakan apa yang telah dilakukan, yang telah mereka lakukan, kemudian mencari solusi. Di sini sebagai manajer memberikan motivasi juga, kemudian memberikan dorongan agar apa yang mereka lakukan itu depannya tidak terulang lagi. Nah, di sini ada tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja?
Nah, ada perbedaan berarti di sini antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Mengapa di sini disebut keyakinan kelas, tidak peraturan? Bisa nggak dibedakan bagaimana peraturan, bagaimana dengan keyakinan? Dari penjelasan tadi, keyakinan kelas bagaimana, kalau peraturan itu bagaimana? Ada yang bisa memberi tanggapan? Mungkin ada teman kita, Pak Taufik. Baik, terima kasih. Mungkin akan saya coba menjawab tentang keyakinan dan peraturan. Mungkin keyakinan itu lebih ke diri sendiri dimulainya di dalam hati, dengan pelaksanaan dengan keyakinan di dalam hati sendiri. Sedangkan peraturan itu sedikit lebih terpaksa, mungkin lebih terpaksa, sehingga kalau untuk menumbuhkan keyakinan itu diawali dengan niat di hati masing-masing dulu. Sedangkan peraturan itu mungkin lebih secara memaksa, mungkin sebelah pihak, dan tidak terjadi antara kedua belah pihak, antara guru dengan murid. Tapi kalau keyakinan diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang meyakinkan bagi murid tersebut, dan disepakati bersama di dalam kelas. Mungkin itu Bu Pit, ada tambahan lagi? Terima kasih Ibu, tepuk tangan untuk Ibu kita. Ya, benar sekali ya, keyakinan itu adalah sesuatu yang ada pada diri kita ya, dan sudah disepakati secara bersama-sama di dalam kelas kita. Kemudian kalau peraturan itu saya rasa lingkupnya lebih besar ya, bisa mungkin tentang sekolah kita, peraturan yang sudah dibuat, harus memakai apa, ini harus melaksanakan apa, itu. Tapi kalau keyakinan itu biasanya dibuat di dalam lingkup kecil, bisa di dalam kelas. Nah, di sini akan kita lihat mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Nah, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, di sini ada contoh-contoh keyakinan kelas. Sikap anggota kelas perlu Nah, di sini ada keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 5 ya, keyakinan kelas 7. Kita lanjutkan. Nah, di sini aturan, peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Kalau pada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan itu adalah tanggung jawab yang harus mereka lakukan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan tadi. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinannya adalah menghormati orang lain dan diri mereka sendiri. Kemudian peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinannya adalah menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti adanya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian pada peraturan dilarang menggunakan narkoba. Apa tujuannya dilarang melakukan narkoba? Keyakinannya adalah kebajikan untuk kesehatan. Nah, bergantian atau menunggu giliran. Nah, di sini nilai kebajikannya menghormati orang lain. Berarti di sini harus ada sikap sabar. Kemudian jangan berlari di kelas.
Nah, tujuannya untuk apa? Untuk keselamatan, untuk keamanan, supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini adalah yang sudah pernah kemarin saya lakukan bersama anak-anak, sudah pernah kami praktekkan ya. Di sini ada 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Langkahnya adalah menstabilkan identitas. Kemudian teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Pada validasi tindakan yang salah ini, kita memanggil anak, menanyakan apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka perbuat, mengapa mereka melakukan itu. Kemudian kita tanyakan alasannya, apa ya alasan dia, sehingga dia bisa berbuat hal-hal yang demikian. Kemudian kita juga harus menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di awal pembelajaran. Kalau mereka melakukan tindakan yang salah, kita ingatkan lagi bahwa tindakan yang salah itu apakah sesuai dengan yang sudah kita buat di keyakinan kelas kita. Kita tanyakan pada mereka apakah anak-anak masih ingat atau tidak. Nah, kita semua di sini memiliki motivasi internal. Segitiga restitusi ini ada, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara lain lebih efektif untuk apa yang kamu butuhkan? Kemudian pada menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah. Kemudian pada menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dari sini kita bisa menanyakan saat kita memanggil seorang anak yang melakukan sesuatu perilaku yang tidak baik terhadap teman-temannya atau terhadap orang lain. Nah, demikian paparan saya tentang budaya positif yang sudah begitu banyak mungkin saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di sekolah kita, sehingga anak-anak kita dapat menjalankan seperti yang kita harapkan, yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, demikianlah, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fitriana SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 telah memberikan materi tentang diseminasi membangun budaya positif di sekolah SD Negeri Gedebing. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada kami bisa terapkan di sekolah kita. Dan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru sekaliannya sudah mau antusiasi dalam kegiatan ini. Saya selaku moderator Septia Marwani SPD ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.